Nah, untuk informasi lebih detailnya, Galbay ada pundi, ada kami, Julo, uang mi, uatas, itu kapan masuk ke dalam Slik OJK, dan kalau memang ada desi lapangannya, kapan datangnya, berapa bulan Galbay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan, serta kekuatan dalam menjalankan hari ini. Di Batam 3 hari berturut-turut tidak berhenti hujan. Bagi kalian yang sedang dalam perjalanan, sedang dalam sakit, semoga kalian terus diberikan kemudahan. Jaga terus kesehatan kita di cuaca yang tidak baik ini. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang Galbay ada kami, ada pundi, Julo, uang mi, uatas, pinjam duit, pinjam yuk, 360 kredit, isi cash, apakah aman untuk tahun 2025? Nah, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang Galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau menginformasikan dulu ya buat teman-teman semuanya yang ada Galbay di Amanah. Nah, berikut ini ada seorang teman saya yang Galbay di Amanah. Kebetulan Amanah ini adalah pinjol khusus untuk UMKM. Nah, kalau Galbay di pinjol UMKM, kalau mendapatkan surat somasi seperti ini, apakah benar akan dipidana? Karena sifatnya UMKM, bukan konsumtif. Karena untuk pinjol konsumtif dan produktif itu di tahun 2025 mulai dibedakan. Nah, kita baca dulu teman-teman ya. Ini ada somasi yang dikirimkan oleh PT Amanah Fintech Syariah yang sebenarnya sih sangat jarang sekali ya PT Amanah ini untuk meneror seseorang. Tapi kita baca dulu ya. Assalamualaikum. Bersama ini kami sampaikan somasi atau teguran kepada Bapak Ibu untuk segera menyelesaikan pembayaran yang telah jatuh tempo dalam waktu 7 hari kerja. Kami mempunyai hak untuk menggugat Bapak Ibu ke pengadilan atas pembayaran yang belum diselesaikan. Nah, kita ketahui kalau pinjol Amanah ini adalah berkaitan dengan UMKM ya, pinjamnya itu khusus untuk modal. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah benar PT Amanah ini bisa mengajukan kita ke pengadilan terkait dengan pinjaman yang tidak kita bayarkan? Nah, setelah saya cari tahu, saya menemukan beberapa jawaban yang mungkin bisa membuatkan agak bernafas lega. Seperti ini dia. Ini saya ambil dari hukum online teman-teman ya. Bisakah orang yang tidak membayar utang dipidana? Saya langsung carikan saja ke titiknya. Karena di sini banyak sekali pembahasan ya teman-teman, yang nanti pusing kita bacanya. Mengenai apakah boleh seseorang melaporkan orang lain ke pihak yang berwajib atau polisi karena tidak membayar utang. Pada dasarnya tidak ada ketentuan yang melarang hal tersebut. Berarti Amanah boleh melaporkan orang tersebut ke pihak berwajib karena tidak membayar hutang. Akan tetapi perlu diingat bahwa pasal 19 ayat 2 UU HAM telah mengatur sebagai berikut. Tidak seorang pun atau putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, menurut hemat kami, walaupun ada laporan, seseorang tidak boleh dipidana karena ketidakmampuannya membayar hutang. Berarti jelas di sini teman-teman ya, mau itu pinjolnya produktif ataupun pinjolnya konsumtif, UMKM ataupun konsumtif, pinjol tersebut boleh melaporkan orang tersebut kepada pihak berwajib ataupun pengadilan. Tetapi kita akan dibela dengan UU pasal 19 ayat 2 tentang HAM yang menyatakan tidak boleh dipidana ataupun dipenjara atas berkaitan dengan hutang piutang. Jadi jelas di sini teman-teman ya, jadi nggak usah dikhawatirkan lagi, berarti kita masih aman. Nah, itu dia teman-teman ya. Kalian tetap tenang saja karena tetap statusnya adalah perdata. Dan pernah kalian lihat juga di akhir tahun kemarin di masa pelantikan dari Pak Prabowo sendiri sudah menghapus hutang khusus untuk UMKM. Artinya sekalipun itu pinjol ataupun hutang perbankan, tetap UMKM menjadi prioritas dari pemerintah kita. Jadi gak usah khawatir ya. Nah, oke, lanjut lagi teman-teman. Nah, jadi ada yang bertanya, Mbak, kalau saya ada Galbay di ada kami, ada pundi, Julo, uang mi, uatas, pinjam yuk, pinjam duit, 360 kredit, isi cash,
Di tahun 2025 apakah masih aman seperti tahun 2024? Apakah sudah ada desi lapangannya? Nah, banyak yang bertanya seperti ini kan ya. Jawaban dari saya masih aman, karena ini sudah banyak sekali informasi dari orang teman yang bilang saya sudah galbay sampai 70 juta masih aman Mbak sampai sekarang. 14 aplikasi 55 juta aman Mbak sampai sekarang, DC-nya belum ada. Dan saya ucapkan alhamdulillah, semoga kalian terus-terusan aman sampai kalian nanti di titik kalian sudah cuek sama pinjol dan kalian merasa saya harus memperbaiki kehidupan saya lagi. Nah, untuk informasi lebih detailnya, galbay ada pundi, ada kami, Julo, Uangmi, Uatas, itu kapan masuk ke dalam Slik OJK, dan kalau memang ada DC lapangannya, kapan datangnya, berapa bulan galbay. Ya, kalau ada pundi kan beberapa waktu sebelumnya tuh ada tuh hoax video dari DC yang menyebutkan bahwa ada DC lapangan. Nah, sejauh ini yang galbay di ada pundi, ada yang pernah menyebutkan kepada saya dia datangin sama DC-nya, tetapi DC-nya itu DC gabungan, bukan DC dari ada pundinya langsung. Kemudian sama dengan ada kami yang didatangin juga di daerah Surabaya saja, itu pun DC-nya juga freelance, DC gabungan. Julo juga, Uatas juga. Nah, biasanya untuk daerah perkotaan DC-DC ini akan datang setelah minimal itu 2 bulan galbay ataupun kadang 3 bulan galbay. Kalau sudah lebih dari itu biasanya DC-nya udah nggak ada lagi. Yang lebih banyak itu neror-neror, kirim-kirim foto nggak jelas sama video-video nggak jelas, yaitu lebih kebanyakan untuk ada kami. Teman-teman ya, banyak yang teroran orderan fiktif itu masih ada sampai sekarang, tetapi banyak juga yang berhasil untuk menolak sampai sekarang. Terus bagaimana dengan Uangmi? Uangmi sejauh ini masih sangat aman ya, baik dalam Slik OJK-nya, baik ke dalam DC-DC lapangannya, tapi terorannya pasti masih akan ada. Sampai kapan? Kalau setelah kalian 1 tahun galbay mungkin dia akan berhenti. Apakah akan keluar kondar? Selalu itu pertanyaan kalian kan. Kalau keluar kondar, saya jelaskan sekali lagi, yang paling banyak itu adalah ada kami ya. Karena apa? Karena memang rese dari dulu sampai sekarang ya. Kalau yang selebihnya itu tergantung dari keaktifan nomor telepon kalian. Kalau kalian sudah memutuskan untuk menonaktifkan nomor telepon kalian, berarti kalian sudah siap dicari di nomor-nomor lain, seperti mungkin bisa jadi di nomor-nomor kantor kalian ataupun nomor dekat teman dekat kan, ataupun saudara kalian. Terus lagi, kalau seandainya sudah ganti nomor telepon, kenapa DC-nya bisa tahu? Nah, kebanyakan sekali orang yang ganti nomor telepon, ganti HP masih menggunakan alamat email yang sama yang memang digunakan juga untuk pinjol. Otomatis mereka akan tahu nomor telepon kalian yang baru. Nah, itu untuk update terbaru ya. Kalau untuk masalah amannya tergantung dari kondisi kalian, tapi kalau saya menyebutkan ini masih aman gitu ya. Nah, lanjut lagi ya, untuk update galbay pinjam yuk, pinjam duit 360 kredit easy cash, apakah masih aman? Nah, jawaban dari saya sejauh ini masih aman ya teman-teman ya, tergantung dari kondisi galbay kalian. Seperti pinjam yuk, ini dia udah ada DC lapangannya hanya daerah Surabaya, dan itu pun hanya DC gabungan saja. Kalau 360 kredit kemudian isi cash, apakah masuk ke dalam Slik OJK? Sejauh ini ada yang masuk ke dalam Slik OJK, ada yang tidak ya, tergantung pendanaannya lagi saya sebutkan. Dan bagaimana untuk keluar kondar, apakah mereka akan keluar kondar? Jawaban saya sama seperti pinjol yang lain. Keluar kondar itu DC-nya ketika kalian sudah tidak bisa dihubungin. Tapi kalau nomor kalian masih aktif, masih bisa ditelepon, masih bisa dikirimin WA, mereka hanya akan konsentrasi kepada kalian saja ya. Tapi kebanyakan orang tuh beda-beda mentalnya teman-teman ya. Jadi kalau seandainya kalian udah nggak sanggup, ya udah ganti nomor juga boleh, blokir juga boleh, tetapi perlu diingat ya, mereka itu akan lebih beringas lagi ketika nomor telepon kalian diganti. Itu yang kebanyakan terjadi ya. Tapi kalau kalian ibaratnya aku masa bodoh, nggak peduli, yang penting aku tenang, lanjutkan. Ya, untuk yang masuk ke dalam Slik OJK sejauh ini masih 360 kredit. Sejauh ini banyak juga menginformasikan isi cash adalah pinjol yang paling adem anyem. Kalau untuk teror masih aman ya, masih bisa ditanggapi lah ya. Tetapi kalau pinjam yuk hampir sama dengan ada kami. Pinjam duit pun paling banyak penipuan di pinjam duit ya. Paling banyak sekali orang yang kena penipuan di pinjam duit, jadi hati-hati. Pinjol ini kalau saya sampaikan tahun 2005 masih aman, jawabannya masih aman.
gitu ya. Jadi buat teman-teman semuanya, perlu diperhatikan lagi di tahun 2025 ini semua pinjol akan beralih kepada produktif. Walaupun konsumtif masih ada, tetapi mungkin retensinya lebih sedikit. Jadi tetap saja fokus untuk galbay, karena kita harapkan mudah-mudahan ada kebijakan baru untuk yang galbay di konsumtif. Mudah-mudahan ada kebijakan ataupun penghapusan utang, karena ke depan pinjol mungkin akan beralih khusus untuk UMKM. Nah, kita lihat saja nanti teman-teman ya. Nah, oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster, kuat mental, makin semangat, dan kalian makin percaya diri lagi. Saya siap untuk galbay, saya berani untuk lebih baik lagi. Gitu teman-teman ya. Oke, itu dia akhir kata saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.